Di surat At-Tahrim ayat 8 menjelaskan wajah orang yang beriman di hari kiamat, cahayanya itu terpancar di depannya dan di sebelah kanannya dari saking terang. Sampai orang yang beriman itu doa ketika melihat cahayanya sendiri, cahaya yang sebelah kanan dan cahaya yang ada di depannya. Itu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya. Sudah punya saya cahaya tapi pingin disempurnakan lagi, pingin diterangkan lagi. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Ampuni dosaku. Jadi kalau sudah doa seperti itu, bukan hanya sebelah kanan dan sebelah bagian depannya saja yang bersinar, tapi seluruh tubuhnya bersinar, tambah terang, zahir batinnya termasuk hatinya. Kalau di surat Al-Hadid ayat 13 menerangkan wajahnya orang munafik di hari kiamat. Unzuruna naqtabis min nurikum, tidak punya cahaya sama sekali. Orang munafik itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada orang yang terang-terangan kafirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-7 dari kitab Muhtarul Hadis Syarif, Fadlul Masyi ilal masjid ilal masajid, keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril masyain. Basyiril masyain. Fidzulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamati. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Di dalam kitab Sahih Abu Dawud disebutkan hadis yang rentetan silsilah sanad atau perawinya, periwayatannya secara matan, secara lafadz maupun secara periwayat itu dikatakan sahih, dapat dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW pernah bersabda, Basyiril masyain, Basyir, berilah kabar bahagia
al-masya'in, kepada orang-orang yang banyak melakukan perjalanan, fidzulami, dalam kegelapan, ilal masajidi, menuju beberapa masjid. Yang dimaksud di sini menuju beberapa tempat sujud. Bin nuritam, mereka disuruh bahagia karena besok di hari kiamat dia akan mempunyai cahaya yang sempurna. Bahasa basir yang dikatakan Rasulullah adalah bisyarah, kabar bahagia. Al-ikhbar bima yudhiru sururul mukhbar bih, memberitahu bahwasanya orang yang diberitahu itu harus bahagia. Karena Rasulullah menyatakan basir, berarti Kanjeng Nabi ini diberitahu oleh Allah. Pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang sering atau jalan menuju tempat sholat, tempat masjid. Masajid di sini wal murad huna, yang dimaksud adalah makanus sholat, tempat sholat, tempat orang itu sujud. Lal mauquf masjidan, bukan tempat yang diwakafkan untuk masjid saja. Pengertian masjid dalam hadis ini adalah beberapa tempat sujud, termasuk musola, termasuk langgar, termasuk rumah, atau termasuk surau yang biasa ditempati sholat berjamaah. Itu namanya tempat sujud. Meskipun rumah kita sendiri, orang yang memperbanyak jalannya menuju tempat sujud dalam kegelapan malam, itu besok di hari kiamat setelah bangun dari kuburannya, dia mempunyai cahaya yang sangat sempurna tanpa butuh sentolop atau senter, tubuhnya yang bersinar. Kalau orang bekas wudhu, yang bersinar hanya tempat wudhunya saja, wajahnya, telinganya, kepala yang diusap, tangannya, kakinya. Tapi orang yang sering berjalan menuju tempat sholat, termasuk musola, tidak harus masjid. Yang dimaksud di sini sama Kanjeng Nabi tidak harus masjid. Yang penting tempat yang biasa dipakai sujud kepada Allah. Itu setiap langkahnya diganjar, setiap langkahnya diganjar. Kita datang menuju tempat sholat itu sebelum mengerjakan sholat sudah nabung pahala tanpa kita sadari setiap langkahnya. Karena kelak itu akan Allah gantikan jalannya dia menuju tempat sholat, Allah gantikan cahaya yang sempurna. Bahasa masyain berarti mubalaghatu masyi, orang yang berjalan yang sangat. Alladzi yuksiru masyyahu ilal masjid, yang memperbanyak jalan kaki menuju masjid. Makanya baik datang ke masjid itu naik tidak naik apa-apa, tidak naik kendaraan. Kalau naik kendaraan maka langkah kendaraannya satu putaran roda itu yang dihitung. Tapi kalau jalan kaki satu langkahnya, makanya lebih besar pahala orang yang jalan kaki daripada orang yang naik kendaraan. Lebih besar pahala orang yang naik kendaraan menuju tempat sholat, menuju tempat ibadah, daripada orang yang sholatnya di rumah. Nah, jalan kakinya dikit, dari jeding, dari kamar mandi, dari toilet menuju kamar musola kan sedikit langkahnya itu. Kalau musolanya jauh apalagi. Tapi biasanya yang dekat itu yang rintangannya besar. Di rumah kita berhadapan dengan masjid, malah kita jarang ke masjid. Di sebelah rumah kita ada musola, jarang ke musola. Dan melangkah itu sudah dihitung pahala. Kayak gitu. Kalau saya pribadi, perempuan itu kalau punya istri gitu, kalau perempuan itu kan yang paling bagus sholatnya di rumah, bukan datang ke musola. Daripada istri kita itu sholat di rumah sendirian, mending kita ajak sholat berjamaah. Baru kalau sudah istrinya udzur haid, kita keluar rumah menuju tempat sholat. Tuh, lebih baik seperti itu. Qala Thayyibi,
menanggapi bahasa Kanjeng Nabi bin nuritam yaumal qiyamah. Yang dimaksud cahaya yang sempurna di hari kiamat itu fi wasfin nur bitam wa taqyidi bi yaumil qiyamah. Kenapa cahaya yang sempurna itu dibatasi atau diembel-embeli hari kiamat? Tamlihun, memberikan isyarat ila wajhil mu'min yaumal qiyamah fi qouli ta'ala nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Di surat At-Tahrim ayat 8 menjelaskan wajah orang yang beriman di hari kiamat, cahayanya itu terpancar di depannya dan di sebelah kanannya dari saking terangnya. Sampai orang yang beriman itu doa ketika melihat cahayanya sendiri, cahaya yang sebelah kanan dan cahaya yang ada di depannya. Itu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya. Sudah punya saya cahaya tapi pingin disempurnakan lagi, pingin diterangkan lagi. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Ampuni dosaku. Nanti kalau sudah doa seperti itu, bukan hanya sebelah kanan dan sebelah bagian depannya saja yang bersinar, tapi seluruh tubuhnya bersinar, tambah terang, dohir batinnya termasuk hatinya. Kalau di surat Al-Hadid ayat 13 menerangkan wajahnya orang munafik di hari kiamat. Unduruna naqtabis min nurikum, tidak punya cahaya sama sekali. Karena orang munafik itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada orang yang terang-terangan kafirnya. Siksaannya lebih pedih orang munafik karena dia jelas-jelas membohongi orang Islam, pura-pura masuk Islam. Makanya banyak orang yang mengaku dirinya mu'alaf, itu penapen, ngerti penapen? Pura-pura untuk mengejar popularitas, untuk mengejar ketenaran, biar dipuji oleh orang Islam, biar tidak dihina oleh orang Islam, biar tidak disuudzoni oleh orang Islam. Sehingga mereka pura-pura membaca kalimat syahadat, ya tujuannya ya akhirnya diposting di media sosial biar dipuji, didoakan oleh orang Islam. Tetap Allah Maha tahu isi hati orang lain, karena dia taquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Dia mengatakan sesuatu pakai mulut tidak sama dengan isi hatinya. Isi hatinya tetap tidak beriman kepada ajaran Islam, tapi mulutnya pura-pura baca kalimat syahadat. Kalau sebaliknya sekarang, kalau ada orang Islam kayak di zaman Belanda, zaman Jepang dulu, saya diceritai kiai saya dulu ada di zaman Jepang itu, orang Jepang itu sengaja menculik para kiai, terutama yang sudah punya santri, punya murid. Itu kiai-kiai di Pasuruan, di Malang, di sekitar Jawa Timur dan di kota-kota lain diculik sama Belanda. Bahkan yang Pasuruan dibawa ke Malang, disuruh nyembah api, dan disuruh nyembah matahari. Kiai-kiai itu kalau tidak mau maka akan disiksa. Di antara siksaannya adalah anusnya itu dipompa, dimasukin selang kumpo, setelah itu dipompa sampai perutnya itu melembung, teriak-teriak tidak dihiraukan sampai meletus perutnya. Jadi sengaja dibunuh seperti itu, dipompa, disiksa pelan-pelan, tidak langsung dibunuh, diinjak perutnya, masih dipompa, ditendang. Kiai-kiai zaman dahulu seperti itu. Maka ada yang namanya Syekh Huzaimi, sampai sekarang itu tidak ketemu makamnya beliau di mana. Ada yang bilang di Malang, ada yang bilang di Ciamis, di Bandung. Ada kiai Pasuruan dulu itu namanya Syekh Huzaimi. Saya diceritai langsung oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Ahmad Nurul Islam Bakir. Beliau cerita gitu, ada dulu namanya Syekh Huzaimi, Kiai Huzaimi, diculik sama Jepang, disiksa. Sesama teman kiainya gitu. Ada yang diantara kiai itu pura-pura mau menyembah matahari, mau menyembah api. Terus ketepatan Syekh Huzaimi ini tidak milih yang itu, tapi milih terang-terangan menolak. Kan hukum secara fikih itu pilihan itu boleh salah satu di antara dua-duanya. Boleh pura-pura masuk
atau keluar dari Islam, tapi yang penting hatinya tetap beriman kepada Allah, boleh terang-terangan menolak. Jangan asli anggap formalitas lah, ganti agamanya formalitas, biar nak disiksa, biar nak ditolimi. Karena kalau sudah tokoh agama yang dibunuh, beliau dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya para santri-santrinya ini bodoh, tidak ada yang ngajari, tidak ada yang mengingatkan tentang ilmu, tidak ada yang mengingatkan tentang Al-Quran dan hadis, kayak gitu. Jadi sengaja seperti itu, disiksa biar masuk non muslim. Kalau semisal posisi itu ada di kita semisal disiksa oleh orang kafir, disuruh nyembah berhala, kita boleh pura-pura nyembah berhala, tapi hati kita tetap beriman kepada Allah. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, terang-terangan menolak. Makanya dulu ada sahabat Nabi itu, kayak sahabat Khabbab bin Al-Arad, sahabat Suhaib, itu milih yang terang-terangan. Ada yang milih yang pura-pura keluar dari Islam, pura-pura murtad, padahal tidak. Apakah yang pura-pura itu dosa? Ya enggak dosa. Akan Syekh Utsaimin bilang ke teman-teman, sudah biarin saya milih yang terang-terangan menolak, yang penting kalian selamat. Akhirnya Syekh Utsaimin ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diriku bom ketika perutku meletus, biar semua orang Jepang mati dan kiai-kiai yang lain terselamatkan. Kalian tidak usah terang-terangan menolak. Jadi teman-temannya banyak ratusan kiai kan, itu disuruh pura-pura nyembah matahari. Cukup saya aja yang terang-terang. Karena kalau kita semuanya mati, terus kasihan santri-santri kita, bangsa Indonesia tambah jadi apa nanti kalau sudah dikuasai orang Jepang. Akhirnya Syekh Utsaimin milih seperti itu, sehingga sampai saat ini Syekh Utsaimin ini terus milih tempat di mana di situ kumpulannya orang Jepang. Saya mau dipompa tapi di sana aja. Hanya ketika meletus jadi bom itu, mati semua orang Jepang, kiai yang lain ini selamat. Sampai saat ini makam beliau ini tidak diketemukan. Bahkan ada riwayat abu ketika meletusnya itu dikumpulin sama sebagian kiai terus dikebumikan. Jadi abu karenanya bom meletus, nggak ketemu sampai sekarang. Simpang siur. Ada sebagian kiai di Indonesia itu seperti itu, disiksa sama orang Jepang. Kok seandainya diri kita yang seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kok kita ada di posisi para kiai itu? Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita membayangkan kiai-kiai yang disiksa di zaman Jepang, di zaman Belanda, kita bayangkan orang Palestina yang disiksa oleh orang Israel, ya nggak jauh seperti itu. Kalau ndak yang laki-laki disiksa, didolimi, dipukuli, kelaminnya diputus, yang perempuan yang jelas diperkosa, dinodai kehormatannya di depan suaminya, di depan ayahnya, sangat miris. Makanya setiap hari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, setiap kunut subuh itu pada saat waqina syarra ma qadait, itu kita niati, ya Allah, selamatkanlah kami semua umat Kanjeng Nabi, umat Rasulullah, Indonesia, Palestina dan seluruh dunia, syarra ma qadait, dari takdir jelekmu. Waqina syarra ma qadait, itu tangannya gini ketika doa waqina syarra ma qadait, biar bala diangkat sama Allah. Jadi punggungnya telapak tangan itu dihadapkan ke langit, itu namanya doa dakul bala. Jangan gini, kalau sudah terkena bala doanya jangan gini. Berarti kita wajib bersabar, berarti kita wajib mengemban, berarti kita wajib menerima takdir jeleknya Allah, tidak boleh ngersulah. Ketika kita kena musibah, kena bala, doanya gini, punggungnya tangan itu dibalik ke atas gini, sekian gitu. Kayak doa ketika Jumat, Allahumma dafa'al
annal ghula wal waba az-zina wal fawahish wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khosoh wa an buldanil muslimina ama Palestina, Rohingya dan yang lainnya. Nah, itu biar terangkat semua. Bala yang sudah terlanjur Allah turunkan ke bumi itu biar segera diangkat ke langit. Kalau gini kita berarti tidak mau. Paham ya? Jadi ketika doa itu tangan kita gini, jangan gini. Berarti kita wajib bersabar. Kalau sudah diterima gini berarti diterima. Salahnya sendiri kamu ya tidak boleh marah, tidak boleh sambat. Jadi perlunya ngaji di situ. Jadi doa gini, doa bala ketika gini, itu ketika kita belum kena bala. Jadi wakina syarra ma qadait, itu ketika kita belum dapat musibah, maka doanya gini, biar ketika dapat selamat, biar ketika dapat kita diberi kesabaran, keikhlasan. Ketika sudah kena, ketika kita lagi sedih, susah, maka doa daful balaknya gini, biar kesusahannya segera digantikan dengan kebahagiaan. Kayak kita lagi butuh rezeki, sumpek urusan rezeki, doa wakina syarra ma qadaitnya jangan gini, tapi gini, biar rezekinya segera dilapangkan. Ketika kita lagi bahagia ya gini, belum kena bala, berarti ya kita dipailit hutang, biar hutangnya cepat lunas. Wakina syarra ma qadaitnya gini. Ketika belum punya hutang ya gini, paham ya? Itu maksudnya. Kapan kita doanya dengan menengadahkan telapak tangan ke langit? Kapan kita doanya dengan menengadahkan punggungnya telapak tangan ke langit? Itu ada tempat, ada waktunya. Jelas waktunya berbeda-beda. Jadi kesimpulan hadis ini, yang pertama, fadlu takroril masyi ilal masajid li sholat, keutamaan memperbanyak langkah menuju tempat sholat. Wa khususon sholat al-isya wal fajr, sholat al-fajri, lebih-lebih yang pahalanya besar itu kalau jalan sholat isya sama sholat subuh, karena waktunya fi dzulam, dalam perjalanan gelap. Isya sama subuh yang gelap. Kalau maghrib masih terang, likaunima fi waqti zulma. Yang nomor 2, al-hasu wa tahrid fi kasrati sya'i ilal masajid fi dzulumatil lail. Anjuran dan motivasi untuk memperbanyak jalan atau melangkah menuju masjid. Cara memperbanyak ya kita ya jalan kaki, jangan naik kendaraan. Usahakan kayak sholat Jumat seperti itu. Bisyaratun anna jaza'u yaumal qiyamah nurun daim haitsu yamujun nas fi dzulumat. Dan yang ketiga, memberi kabar bahagia bahwasanya balasannya orang yang seperti itu, yang memperbanyak jalan menuju tempat sholat di hari kiamat, akan Allah balas cahaya yang abadi, cahaya yang sempurna, di mana orang-orang setelah bangkit dari alam kuburnya dalam kegelapan. Karena pada waktu itu sudah tidak ada PLN lagi. PLN-nya murni dari bekas wudhu kita, murni dari langkah-langkah kaki kita yang menuju tempat ibadah itu. Yang nomor 3, Syekh Ibrahim An-Nakhai menyimpulkan kanu yarawna, semua ulama berpendapat setelah membaca hadis barusan, annal masya ila sholat fi lailatid dzulma mujibatun, sesungguhnya berjalan menuju tempat sholat di malam yang gelap gulita, mujibatun tujibu li shahibiyal jannah, menjadi faktor penyebab yang melakukan hal itu mewajibkan dirinya masuk surga. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca satu kali hadisnya. Basyiril masyain fi dzulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamati. Jadi saya ulangi lagi, masjid awalu masjidin wudi alinnas lalladzi bi Bakkah mubarakah
masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi itu Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Adam, kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim, makanya jadi Masjidil Haram itu. Terus diteruskan di zaman Rasulullah SAW. Masjidil Haram masjid pertama, keutamaan. Yang kedua, urutan kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang keempat masjid-masjid yang selain itu. Urutannya gitu. Makanya dulu ada ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri, orang Basra, Irak. Beliau aneh, punya karomah al-masyu fil ardi, bisa melipat bumi. At-tayyu fil ardi, toyul ardi, bisa melipat bumi. Berarti Syekh Hasan Al-Basri ini orang Basra, Irak, tapi 5 waktu itu selalu sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan tempatnya di Mekah, Arab Saudi. Syekh Hasan Al-Basri ini orang Basra, Irak. Irak ke Arab Saudi kan jauh, beda negara. Tapi anehnya, setiap muridnya melakukan umroh atau ibadah haji di Mekah, ketemu beliau, ketemu gurunya di Masjidil Haram. Dan yang di Basra, beliau tidak meninggalkan pengajian rutinan beliau. Di Basra, Irak, beliau punya santri juga, ya ngajar, tetap ngajar. Tapi waktunya sholat fardu, beliau itu selalu tidak ada di tempat sholatnya, diwakilkan ke santri senior, diwakilkan ke putranya. Setiap sholat fardu, sholatnya langsung di Masjidil Haram, 5 waktu. Ada lagi guru saya, Kiai Nur Hasan bin Nawawi, Kiai Nur Hasan bin Nawawi Al-Maufula ini, tapi sholat Jumat itu sama Kiai Hasani itu sholat Jumat itu. Hampir semua santrinya ini tidak pernah kelihatan kiai sholat Jumat. Tapi santri-santri yang umroh, yang haji, ketemu Jumatan di sana, di Masjidil Haram. Banyak para wali itu Allah beri karomah, kelebihan bisa toyul ardi, melipat bumi, sehingga satu langkahnya pun nyampe di Arab, nyampe di Masjidil Haram. Kalau Kiai Hasani, Kiai Nur Hasan itu setiap sholat Jumatnya langsung di Masjidil Haram. Ini banyak saksinya, bukan 1 mulut, 2 orang, 3 orang. Bahkan ketika ketemu di sana sama Kiai, dititipi surban, kasihkan ke istriku. Setelah sampai di Indonesia, pulang umrah atau pulang haji, diantarkan ke dalam. Kiai ada di rumah. Katanya istrinya enggak kemana-mana, istrinya ya enggak tahu. Apalagi orang lain. Emang ketemu di mana sama suami saya? Ketemu di Mekah, di Masjidil Haram. Itu banyak seperti itu. Tidak pernah lihat. Saya aja mondok 15 tahun nih, menututi saya Kiai Hasani, tapi tidak pernah ketemu Kiai Hasani sholat Jumat di masjid. Dan tidak pernah kelihatan kalau hari Jumat beliau membuka pintu rumahnya. Tapi santri-santri yang umroh, yang haji, ketemu beliau di sana ketika sholat Jumat. Seperti itu. Kalau si Hasan Al-Basri lebih parah lagi ya, lebih wow lagi. Setiap sholat fardu 5 waktu nyampe di sana. Yang jelas orang seperti itu ada yang Allah beri kelebihan toyul ardi, melipat bumi. Ada yang Allah berikan seifi angin, punya kendaraan angin kayak Nabi Sulaiman itu. Jadi tidak usah naik pesawat, jadi naik angin ya cepat sampai ke sana. Ada lagi cerita Kiai namanya Al-Maufulah Kiai Abdul Jalil bin Muhammad Romli. Ini beliau ini kalau jalan kemana-mana naik kendaraan angin kayak Nabi Sulaiman. Makanya saksinya masih hidup, orang yang pernah diajak. Tapi namanya Pak Sakroni. Pak Sakroni ini diajak Kiai Jalil. Nih, kamu saya ajak ke Jawa Tengah. Tapi kamu naik apa Kiai? Ya jalan kaki. Tapi kamu harus pejamkan mata dulu. Dan tangan kanan kamu pegang baju saya, katanya Kiai. Ini dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jangan sampai kamu buka mata sebelum saya ngizini mata kamu dibuka. Ya Kiai jalan, ayo jalan. Jadi memejamkan mata terus dituntun sama Kiai Bismillahirrahmanirrahim. Ini orangnya masih hidup saksinya.
Selang beberapa langkah berikutnya, tidak lama, suruh melek, suruh buka mata, ternyata sudah ada di Rembang, Jawa Tengah. Ziarah ke makam gurunya Kiai Maksum Ali Lasem, dekat rumah Gus Bak, sana Lasem. Sudah nyampe di situ. Dari Pasuruan menuju Rembang itu tidak sampai berjam-jam jalan. Seperti itu ada yang kayak. Sampai Kiai pesan gini, apa saja yang sudah kamu saksikan ketika berjalan dengan saya, jangan sampai kamu bocorkan, jangan sampai kamu ceritakan ke orang lain kecuali aku ketika sudah meninggal dunia. Rata-rata gitu. Para wali itu menutupi kewaliannya, hanya dibuka ke orang-orang yang terdekatnya, orang-orang kepercayaannya saja. Sampai bahkan orang yang terdekatnya kadang tidak tahu, istrinya aja tidak tahu kalau suaminya wali. Karomahnya wali-wali itu tidak ada yang sama. Ada wali yang tidak mempan dibaca, ada wali yang mempan dibaca, ada sebaliknya. Ada wali yang kalau haji umroh naik pesawat, ada wali kalau haji umroh tidak usah pesawat, kendaraan angin atau melipat bumi, macam-macam. Karomahnya wali tidak bisa disamakan sesuai kondisi masyarakat yang dihadapi. Kayak mukjizat pun kayak gitu. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, Nabi Isa punya mukjizat yang identik dengan kedokteran, Nabi kita Muhammad SAW punya mukjizat Al-Quran. Apa bedanya? Karena Nabi Musa Allah utus untuk menghadapi masyarakat yang di situ saharoh, tukang penyihir yang paling sakti pada saat itu Fir'aun, sehingga Nabi Musa dikasih mukjizat berupa tongkat kesaktian untuk mengalahkan semua penyihirnya Fir'aun. Nabi Isa Allah utus untuk menghadapi masyarakat dari situ mendewakan atibba, mendewakan dokter. Siapa yang bisa mengobati penyakit, siapa yang bisa meracik obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, dialah orang yang paling top, hebat. Pada saat itu tidak ditemukan obatnya penyakit buta, dan tidak ditemukan obatnya penyakit baros, lepra, putih-putih kayak panu, tapi dicubit nah sakit karena tidak ada darahnya. Dan tidak ditemukan obatnya orang mati bisa hidup lagi. Lalu Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah cuma hanya berdoa dengan memegang gini, orang yang sakit bisa sembuh. Orang tidak punya mata pun bisa punya mata. Orang yang kena baros, lepra bisa sembuh. Yubriul akmah wal abras wa yuhyil mauta biidznillah. Sedang Nabi Muhammad SAW ini diberi mukjizat Al-Quran karena pada saat itu bangsa Quraisy Mekah, bangsa Arab itu mendewakan syair. Makanya di Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara, surat penyair. Karena pada saat itu di zaman Kanjeng Nabi diutus, itu syairan atau sekarang ini pantun, puisi, prosa saja itu bisa dijual di pasar. Kalau dibaca menarik, indah, buat pantunan, itu bisa dijual ke raja. Oh, di Arab pernah seperti itu. Datang Al-Quran, yang bahasa sastra Al-Quran ini tidak ada satupun penyair Arab bisa mengalahkan keindahan bahasanya, sehingga Al-Quran jadi mukjizat, melemahkan semua penyair-penyair Arab. Itu ceritanya. Kok mukjizatnya Al-Quran kok tidak identik dengan pengobatan atau ilmu kesaktian? Tidak berarti Kanjeng Nabi tidak pernah Allah kasih mukjizat kesaktiannya, pernah. Sayyidina Ali pernah sakit mata lalu diusapi air wudhu Rasulullah sembuh. Dulu Kanjeng Nabi sama Abu Lahab suruh belah bulan, akhirnya Kanjeng Nabi doa bulan terbelah jadi dua. Kesaktian itu. Tapi mukjizat paling tinggi yang dimiliki Rasul pada saat itu adalah Al-Quran, karena bahasanya tidak bisa ditiru. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya gara-gara membaca Al-Quran, yaitu surat Toha, 17 ayat dibaca. Akhirnya Sayyidina Umar menyatakan, ini yang ngarang bukan manusia, tapi Tuhannya alam semesta. Kalau manusia tidak bisa menyarang syair seindah seperti ini. Mudah-mudahan. Amin. Al-Fatihah. Ya. Walladzina namtanul maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.